Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, masih ingatkah kita dengan beliau? Fotonya ada di belakang saya. Beliau adalah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pernah menjadi presiden dan pernah memimpin kita masyarakat Indonesia. Saudaraku, saya sangat mengidolakan beliau karena saya juga asli Jombang. Ketika di masa hidupnya, banyak yang disampaikan beliau, banyak argumentasi atau pernyataan yang disampaikan beliau, yang kadang-kadang ketika seseorang itu mendengarnya, ini tanda tanya, bahkan kontroversi, dianggap kontroversi. Apakah benar apa yang disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Bahkan ketika dirasa tidak masuk akal, banyak yang kemudian mengkritisi beliau, banyak yang mencerca beliau. Gus Dur ini bagaimana? Nah, kalau saya yang senantiasa mengidolakan beliau, ketika masa hidupnya saya selalu percaya dulu. Dan akhirnya apa? Ketika beliau sudah wafat, meninggal, banyak apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur ini terbukti. Sahabat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memang sudah meninggal dunia sejak 30 Desember di tahun 2009 lalu. Namun, nama mantan Presiden Republik Indonesia tersebut masih terus dikenang rakyat Indonesia sampai saat ini. Selain memiliki keilmuan agama yang tinggi dan humoris, banyak yang mempercayai Gus Dur memiliki keahlian mampu meramalkan masa depan. Terbukti cukup banyak ucapan-ucapan mantan ketua PBNU tersebut yang terbukti menjadi kenyataan. Penangkapan pejabat Kementerian Sosial beberapa waktu silam misalnya mengingatkan publik dengan pernyataan mendiang Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Ya, setelah membubarkan Departemen Sosial saat menjadi presiden, Gus Dur pernah berujar bahwa lembaga yang dahulunya bernama Departemen Sosial adalah sarang koruptor. Tak hanya itu saja, sejumlah tokoh juga memberikan kesaksian ucapan-ucapan Gus Dur yang terbukti benar-benar terjadi. Dan apa saja ucapan-ucapan Gus Dur tersebut? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum kita lanjut, silakan sahabat Pojok Terang klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Prediksi Soeharto lengser dari kursi ke presiden. Menurut seorang tokoh Islam Indonesia, Kiai Haji Bukhari Masruri, dalam satu waktu Gus Dur pernah menceritakan bahwa Soeharto akan mundur dari kursi orang nomor 1 di Indonesia. 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, Gus Dur, Mustafa Zuhad, Toha pengurus NU Jogja membicarakan berbagai masalah. Tapi tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa, "Wis, rasah ngerembuk kuwi, Pak Harto sedelo meneh jatuh." Bukhari pun melanjutkan, ia tak percaya dengan omongan Gus Dur karena saat itu Soeharto telah diangkat menjadi jenderal bintang 5 dan didukung kekuatan bersenjata, politik, serta ekonomi publik. Tapi kenyataannya benar-benar memihak Gus Dur. 11 bulan kemudian Soeharto benar-benar lengser. Prediksi dirinya sendiri menjadi presiden. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun juga menceritakan kisah menariknya dengan Gus Dur. Luhut pun menirukan omongan Gus Dur yang, "Ini kiai saya ada 9, ada yang dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden." Luhut tak langsung mempercayai celotehan Gus Dur tersebut dan tetap terbang menjadi duta besar. Namun beberapa bulan kemudian Luhut kaget melihat nama Gus Dur berada di antara kandidat calon presiden di pemilu di tahun 1999. Walhasil akhirnya Gus Dur benar-benar terpilih sebagai presiden pada tahun 1999. Pelengseran dirinya sebagai presiden. Ketika ditanya dalam sebuah acara stasiun televisi siapa yang harus bertanggung jawab atas pelengseran dirinya sebagai presiden, Gus Dur menjawab besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Gus Dur saat itu juga menyebut nama dua tokoh nasional,
Dan kenyataannya belakangan dari buku Menjerat Gus Dur yang ditulis Firdika Rizky Utama menjawab semuanya. Nama-nama yang menjadi dalang pelengseran Gus Dur pun terungkap dalam buku tersebut. Prediksi Kiai Haji Said Akil menjadi Ketua Umum PBNU. Pada suatu kesempatan, Gus Dur meminta Kiai Said Akil, Ketua Umum PBNU setelah 55 tahun, menyiapkan roti dan air putih untuk sarapan. Setelah itu, ia juga meminta Kiai Said membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Baru 2 paragraf, Gus Dur sudah mendengkur ketidur. Setelah 5 menit kemudian, ia terbangun lalu berkata kepada Said Akil, "Sampean nanti akan jadi Ketua Umum PBNU setelah umur 55 tahun, ujar Gus Dur. Ramalan Gus Dur pun jadi kenyataan dan Said Akil terpilih pada Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Cerita tersebut juga disampaikan sendiri oleh Said Akil saat acara tasyakuran sukses Muktamar di PPGP Ansor. Prediksi Jenderal Sutarman jadi Kapolri. Selanjutnya adalah pengakuan dari Jenderal Sutarman saat haul Gus Dur keempat di Cianjur. Sutarman adalah ajudan Gus Dur saat beliau menjadi presiden. Gus Dur mengatakan, "Pak Tarman nanti akan jadi Kapolda, Kapolda Metro nanti lalu jadi Kapolri." Alhamdulillah apa yang diucapkan beliau terlaksana betul. Karena merasa Gus Dur memang ahli menghibur orang, Sutarman waktu itu hanya tertawa mendengar perkataan Gus Dur. Jangankan menjadi Kapolri, bermimpi saja ia mengaku tidak pernah. Prediksi Jokowi jadi presiden. Gus Dur juga disebut-sebut pernah memprediksikan Joko Widodo akan menjadi presiden. Padahal saat itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Gus Dur hadir di Solo dalam acara Jejekake Saka Guru Nusantara untuk menyampaikan orasi. Boten ngaten atau tidak begitu mbah, siapapun yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini kalau dia jadi wali kota yang bagus kelak juga bisa menjadi presiden. Sementara Jokowi hanya tersenyum-senyum menanggapinya. Terbukti saat ini Jokowi sudah menjadi presiden dan bahkan sudah memasuki periode kedua. Prediksi Ahok jadi gubernur. Gus Dur juga pernah meramalkan jika Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan menjadi gubernur. Hal itu juga disampaikan Gus Dur kepada Ahok saat pemilu di Bangka Belitung. "Orang Cina gak bisa jadi gubernur Gus." Gus Dur kasih semangat untuk kampanye. Kemudian menurut Ahok, Gus Dur malah menyeloteh bahwa Ahok bukan hanya mampu menjadi gubernur, namun menjadi presiden pun bisa. Alhasil Ahok menduduki posisi gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014. DPR seperti taman kanak-kanak. Kejadian ini terjadi ketika Gus Dur dimintai pertanggungjawaban oleh DPR. Di hadapan wakil rakyat dengan lantang, Gus Dur mengatakan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Jika dilihat keadaan sekarang, banyak orang mengatakan benar. DPR ibarat taman kanak-kanak mulai dari kegiatan jalan-jalan. Kunjungan kerja ibarat anak TK yang senang tamasya. Belum lagi rebutan proyek seperti anak TK berebut mainan. Walau saat itu banyak anggota DPR yang tersindir, namun banyak pula yang setuju dengan celotehan Gus Dur. Skor Piala Dunia. Ketika muda, Gus Dur juga sangat menyukai permainan sepak bola. Gus Dur muda beberapa kali menulis di sejumlah majalah dan koran mengenai analisisnya pada sejumlah pertandingan sepak bola. Uniknya, Gus Dur juga pernah memprediksi skor pertandingan sepak bola antara Brazil dan Skotlandia pada ajang Piala Dunia tahun 1998, yakni akan berakhir 2-1 untuk Brazil. Walhasil prediksi sangat tepat sasaran, Brazil menang dengan skor sesuai prediksi Gus Dur. Prediksi kematiannya sendiri.
Ini merupakan percakapan Gus Dur dengan Profesor Soehardi yang merupakan guru besar UGM dan pernah menjadi dirjen di Departemen Kehutanan di era Gus Dur menjadi presiden. Di ruang ICU beberapa hari sebelum wafat, Gus Dur berkata, "Saya titip bangsa ini, tolong ikut dikawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana.